Halo semuanya, selamat datang kembali di Les Motor Clip Channel dengan gue Mike. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, kalian selalu banyak rezekinya ya, supaya kita bisa ketemu dan kalian bisa jajan lucu di Les Motor. Oke guys, nah hari ini gue akan mereview sebuah Kawasaki ZX25R. Ini gue bela-belain harus gue review, gue bela-belain harus gue bikinkan video ya. Karena ini ada barang baru yang terpasang di motor ini gitu ya. Dan ini bukan cukup ya, malah ini head-on sekali ya motornya, modifikasinya dan apa saja yang sudah dipasang ini memang head-on dan gila, gokil sekali. Nah kalau kalian bisa lihat warna bawahnya itu goldnya itu bukan gold yang biasa ya, jadi ini goldnya gold spesial. Jadi ini akan gue review khusus untuk Kawasaki ZX25R milik Bro Teddy. Oke guys, ini adalah ZX25R miliknya Bro Teddy, warnanya hijau. Jadi waktu itu memang dibawa ke Les Motor khusus karena si Bro ini ngelihat postingannya Les Motor soal velg terbaru untuk Kawasaki ZX25, yaitu velg Gelspeed GP Strip 1S atau GP1S. Ini adalah velg yang memang sudah plug and play untuk Kawasaki ZX25R. Yang spesialnya itu dari ini ada banyak poin sekali yang bisa gue jeberkan. Apa yang menjadi keunggulan dari Gelspeed velg untuk Kawasaki ZX25 ini. Pertama, ini guys, ini tuh emang sudah di-develop atau sudah dibuat khusus untuk Kawasaki ZX25R. Jadi bener-bener gak ada pemasangannya itu yang custom. Ya nggak Bang Ucu? Bener gak? Ya kita lagi ada di pinggir kali nih guys ya. Mencari tempat yang sedikit sunyi supaya reviewnya nggak berisik. Nah itu guys, poin pertama ini adalah memang sudah dibuat khusus untuk Kawasaki ZX25. Sehingga pemasangannya itu kalian datang ke Les Motor bisa langsung dipasang, bisa langsung selesai guys ya. Jadi tidak membutuhkan custom, tidak perlu membuat busingan, tidak perlu membuat dudukan di segala macam seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kayak misalnya kita pakai OZ atau kita pakai velg lain, RCB itu harus di custom untuk Kawasaki ZX25. Tapi untuk Gelspeed ini dia sudah plug and play, pokoknya pemasangannya itu no drama ya guys ya, kagak pakai lama, itu bisa langsung dipasang ke ZX25 karena memang sudah peruntukannya. Nah yang kedua, Gelspeed tipe GP1S ini tuh buatannya dari Jepang. Nah kalau kalian tahu sendiri, lihat dulu ya. Oke, iklan. Nah jadi yang kedua, Gelspeed ini made in Japan. Jadi kalau Gelspeed ini juga dia sering turun ke racing, jadi memang dia produk-produknya itu develop untuk racing juga. Jadi kalau kalian tahu, Gelspeed itu bukan cuman bikin pelek doang, tapi dia itu satu grup sama Active Factory itu dari Jepang, itu bikin master rem, bahkan mereka juga punya kaliper, mereka pokoknya banyak deh gitu ya. Dan salah satunya ini adalah velg ini gitu. Nah ini sudah dibuat dari Jepang dengan finishingnya itu yang gokil banget guys ya. Bisa nanti kita zoom, kita bisa lihat guratan-guratan dan garis-garisnya itu bagus banget, detail banget untuk velg sekelas ini gitu ya. Jadi ini memang kelasnya itu kelas premium lah ya, kelas tingginya gitu. Nah yang ketiga, yang terpenting dari Gelspeed ini adalah size-nya. Jadi size-nya itu depan 3,5 inch, sedangkan belakangnya itu 5,5 inch. Jadi bagi kalian pengguna ZX25 yang memang kalian tuh pengen dapet look-nya itu lebih besar, lebih gampot ya. Jadi ada kesan kayak moge look-nya ya. Jadi karena udah 4 silinder, jadi tanggung kalau look-nya kecil. Kalian bisa pakai Gelspeed ini karena dia itu sudah 5,5 inch. Jadi bannya itu bisa kita pasangkan 180. Itu nggak pakai mentok ya guys ya. Kalian contohnya nih pakai knalpot underbelly standar pun juga nggak mentok. Jadi ini adalah salah satu nilai plus yang memang diberikan Gelspeed untuk pengguna ZX25. Yaitu adalah size belakangnya itu 5,5 inch. Nah ini memang spesial banget, jadi bisa kita upgrade bannya ke 180 ya. Lalu yang terpenting lagi,
adalah bobotnya. Nah, bobotnya ini kita sudah ukur ya, kalau velg standar itu dengan velg gear speed ini bedanya itu selisihnya tuh kira-kira sampai 3 kg ya. Nanti detailnya ada di sini. Nah, jadi oke guys, jadi sekarang gue mau melakukan penimbangan. Itu adalah velg standar dari ZX25 ya, akan kita timbang depan dan belakang. Begitu juga dengan velg gear speed ya. Jadi supaya kita tidak mengira-ngira, ada baiknya kalau kita memang langsung lakukan saja penimbangannya. Oke, apa langsung banyak basa-basi, langsung aja kita timbang. Ini adalah velg depannya OEM Kawasaki untuk ZX25R ya. Velg depannya 5,1. Gue catat dulu. Untuk velg belakang ZX25, wow, 7,2 kg guys. Mari kita lakukan komparasi dengan velg gear speed GP1S. Oke, ini dia GP1S-nya. Kalau yang kita pasang ke motor buat ini kan warna gold. Cuma ini kebetulan yang akan gue timbang ya warna blue. Oke. Ini karena timbangannya dia mungkin ini terlalu enteng ya guys ya, jadi kayaknya dia langsung baca. Bagaimana kalau langsung saja kita timbang dua-duanya ya. Duanya 8,7 ya. Untuk velg standar ZX25R itu depannya 5,1 kg, sedangkan belakangnya itu 7,2 kg, total 12,3 kg. Sedangkan velg gear speed tadi kita timbang, depannya itu 3,7, belakangnya itu 5 kilo pas, jadi total 8,7. Jadi didapatkan selisih 3,6 kilo dengan catatan gear speed velgnya lebih lebar. Itu aja guys, hitungan gue. Nah, jadi sebenarnya sesignifikan apa sih 3 kg itu untuk kita kurangkan dari velg gitu ya. Jadi kalau kalian tahu, beban bergeraknya itu berkurang. Jadi kalau kita jalan, itu beban berkurangnya 3 kg itu sangat signifikan sekali. Bahkan kalau kita lihat di sirkuit-sirkuit atau di tanding seperti GP atau WSBK itu semua mereka pun juga diganti gitu ya. Kenapa? Karena untuk membantu mengejar performa. Nah, itu adalah beberapa nilai penting yang bisa didapatkan dari gear speed, terutama kalian pengguna ZX25 itu harus banget punya gear speed ini. Nah, dan nilai penting lainnya adalah harganya itu ekonomis. Gue berani jamin harganya itu untuk sekelas velg Jepang, untuk sekelas velg ini forging itu di bawahnya merek Eropa gitu guys. Jadi kalau kalian bisa dapatkan ini harganya lebih ekonomis, kalian bisa dapat ban gitu ya. Jadi harganya juga ekonomis. Udah gitu ada dua pilihan juga. Kalau kalian nggak mau terlalu yang ukurannya 5,5 inch, itu juga ada ukurannya 4,5 inch untuk belakang. Dan sudah plug and play juga untuk ZX25, kalian bisa dapatkan di Les Motor. Yang berikutnya, banyak banget poin-poinnya keuntungan dari gear speed ini ya. Itu adalah penggunaan double disc. Jadi kalau kalian memang pengen bikin double disc atau kalian sudah double disc, ini juga sudah disediakan guys. Velg gear speed ini sudah datang dengan adaptor sebelah kiri. Jadi kita tinggal pasangkan saja discnya, bisa langsung untuk pemasangan double disc. Tapi memang kalau untuk double disc nggak cuma itu doang yang dibutuhkan ya. Kalian butuh kaliper pastinya sebelah kiri. Lalu kalian butuh selang rem juga untuk tambahan ke sebelah kirinya. Gitu. Nah oke guys, jadi itu yang gue bagikan atau gue share soal si gear speed GP1S ini ya. Nah jadi kita kembali ke motor si Bro Teddy. Jadi sudah terpasang, kalian bisa lihat proses pemasangannya semua juga gampang, plug and play, semuanya di Les Motor. Nah ini warnanya gold, yang gold metallic ya. Jadi warnanya gold metallic. Jadi tersedia 3 warna, white, solid white, gold metallic dan blue anodized. Nah, blue anodized keren banget ya guys ya. Jadi bagi kalian pencinta warna biru, itu ada warna biru anodized-nya. Oke, lalu kita lihat seperti gue bilang dia bannya di upgrade ke 180 belakang. Depan sih tetap sama 120. Pakai ban Pirelli Super Corsa 2. Ya, lalu untuk master remnya kebetulan dia sudah pakai RCS 17 Corsa Corta memang sebelumnya, tapi memang kalau mau lebih bagus sebenarnya kita bisa pakai 19 Corsa Corta. Tapi kata Bro Teddy dia mau coba dulu, nanti kalau memang dia rasanya kurang pas atau kurang mumpuni, nextnya akan diganti ke 19 Corsa Corta. Tapi kalau kalian lagi ngincer-ngincer atau targetin mau bikin double disc, kalian bisa langsung pakai 19 Corsa Corta, itu lebih top sih, lebih pas gitu feel-nya. Nah lalu kalau untuk kalipernya dia pakai GP4RS ya, GP4RS. Ini yang 108 mm pitnya. Dan jangan lupa juga kalau untuk bikin double disc kita butuh yang namanya bottom shock. Nah itu bottom shock sudah dipakai juga ya dari CNC8, itu yang warnanya hitam merah kombinasinya. Oke, lalu untuk piringannya pakai Brembo Super Sport kanan kiri karena double disc ya, pakai kanan kiri. Ini juga sudah khusus untuk ZX25.
Kebetulan dia juga sama kayak Ninja 400, dia juga sama kayak Z900. Ya, ini yang full floating, jadi memang dia ada bunyi-bunyinya. Tuk ya, itu bukan rusak atau bukan apa, itu memang dia full floating ya. Dia untuk membantu menstabilkan ketika kapas rem itu sudah ketemu sama disk, dia lebih stabil dan dia lebih pakem pengeremannya. Oke, lalu kita balik lagi ke depannya. Nah, depannya ini juga kalian bisa ditempatkan di Les Motor, itu adalah LED projector dari Kenmoto. Nah, ini gue mau coba nyalain nih guys ya. Oke, nah untuk LED-nya ini si Bro Teddy pilih warna merah karena memang dia kombinasinya sudah dia pikirkan, yaitu hijau ketemu merah dan ada silvernya. Nah, ini coba. Nah, ini adalah Kenmoto LED projector. Ini sudah full LED ya, dilengkapi dengan devil eye. Devil eye-nya itu akan menyala ketika masih dinyalakan, tapi ketika lampunya dinyalakan, devil eye-nya otomatis akan mati. Lampu LED projector ini 300% lebih terang daripada lampu standar guys. Jadi bagi kalian yang suka touring atau kalian sering pulang malam, ini sebenarnya kepake banget ya, karena jadi jalanannya jadi lebih terang, kalian juga lebih pede. Khususnya bagi kalian yang pakai kacamata kayak gua atau kalian rabun, itu butuh banget pakai lampu projector ya, supaya ridingnya itu lebih pede, jalanan lebih terbuka, lebih kelihatan tanpa mengganggu orang yang ada di depan kita. Nah, ini adalah Kenmoto LED projector warna merah guys ya, dan ini juga sudah dilengkapi dengan DRL listnya yang akan menyala. Modelnya itu dia kedap-kedip ya, bukan sekuensial. Karena kalau sekuensial takutnya nanti terlalu ramai ya, karena di sini ada lampu sen, di sini ada lampu sen. Jadi itu alasannya kenapa tidak dikeluarkan yang model sekuensial. Lalu kelebihannya lagi adalah ada tombolnya. Jadi tombolnya itu bisa mematikan dan menyalakan lampu utama dari si motor itu. Ya, dan ini laku banget ya guys ya. Para pencinta ZX25 tuh udah banyak banget yang pakai ini karena memang selain bagus, top dan fungsinya pun juga dapat banget. Dan yang pastinya ini tuh sama kayak Ninja 400 dan juga ZX636 yang tipe terbaru ya, yang all new. Nah, itu bisa terpasang. Nah, ini contohnya seperti itu. Lalu bagian depannya juga dia pakai spion yang model sirkuit. Untuk bagian kokpitnya, segitiganya dia sudah pakai WR3. Lalu steering dampernya pakai yang SD000 yang warna silver. Sudah dengan bracketnya ya. Jadi kalau secara kokpit juga udah mewah sih, stangnya pun juga sudah ganti pakai WR3, progatnya kanan kiri pakai Lightech ya guys ya, pakai Lightech loh kanan kiri. Oke guys, lanjut. Nah, lalu kalau kalian lihat di sini selangnya warna merah, ini juga part terbaru untuk ZX25, yaitu adalah selang radiator dari Samco. Selang radiator dari Samco ini juga memang selain bikin looknya jadi karenanya jadi kayak ada urat-uratnya gitu, ini juga membantu untuk meredam suhu panas yang keluar dari motor. Air radiatornya pakai engine ice. Lanjut, lalu nah ini yang gila juga adalah footstep underbone-nya itu dari Yoshimura. Ya, ini adalah Yoshimura X-Thread. Ini adalah footstep yang bisa gue bilang paling bagus kali ya guys ya. Dari segi finishingnya, dari segi desainnya, bahkan dari segi posisi kakinya, gue udah cobain. Ini memang paling enak sekali ya. Dan dia adjustable juga. Jadi dia memang bisa di-adjust untuk jarak ke belakang untuk kakinya. Jadi bagi kalian pemilik kaki yang 45, 46 sepatunya, itu nggak usah khawatir karena di sini bisa di-adjust. Ini gila guys finishingnya, warnanya, guratan-guratannya itu tuh kayak flawless banget ya. Jadi bener-bener wah gokil ya. Karena memang harganya pun juga gokil. Jadi selalu lah ada barang ada harga gitu ya. Selain ada barang ada harga juga harus ada pelayanan. Itulah kenapa kita selalu mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat kalian semua. Lanjut. Oke, nah untuk kebetulan untuk knalpotnya masih standar ya guys ya. Jadi mungkin nanti baru mau akan diganti. Nanti baru mungkin akan Yoshimura karena footstepnya sudah Yoshimura. Jadi nanti berikutnya akan pakai Yoshimura. Untuk Öhlins-nya, itu Öhlins-nya sudah pakai Öhlins nih custom dari motor BMW G310. Ini sudah di custom sama Öhlins Indonesia. Untuk posisi dan untuk letak itu selera lah ya. Jadi ada yang sukanya tabung pisah, tabung gabung, tapi secara keseluruhan dan fungsi itu sama. Springnya sudah diganti 110 Newton untuk ZX25. Jadi kalian nggak usah takut kalau yang customan dari Öhlins Indonesia itu semua sudah diteliti dan sudah dikasih sesuai dengan kebutuhan ZX25. Itu deh guys. Nah, belakangnya sudah pakai lampu projector, lampu LED 3-in-1 dari Project One. Udah pakai tail tidy ya. Jadi supaya bikin belakangnya itu jadi kelihatan banget gedenya dan maksimalnya. Rantainya pakai EK 520, ini yang SRX, yang X-Ring. Dan sudah pakai steering sprocket nut juga dari Project One. Itu deh guys, ini belakang juga sudah pakai Brembo. Untuk pentilnya juga ya guys ya, ini karena gear speed itu dapatnya itu pentilnya lurus. Jadi kita bisa pakai pentil Kenmoto untuk penggantian velg gear speed.
Ya, jadi ini sudah perfect sekali. Ini jadinya, kebetulan juga si Bro Teddy itu juga taste-nya juga dapat banget ya guys ya. Konsepnya untuk modifikasi dan untuk dandanin motornya itu dapat banget gitu. Untuk motor ini mewah banget, untuk motor ini well concept ya. Jadi memang bagus banget dan bagus, pokoknya enak deh. Gue juga udah coba, pas semua. Oke guys, jadi itu aja apa yang gue mau share dan gue mau review dari motor ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, semoga kalian yang lagi pengen bikin double disc, semoga kalian yang lagi pengen dandanin motor kalian tuh dapat inspirasi lah dari motor ini. Itu aja guys dari gue. Thank you buat Bro Teddy yang sudah mempercayakan motornya di sini. Dan gue juga lupa untuk ngasih tahu kalau shock depannya juga sudah dianodasi di warna gold. Ya, jadi supaya kelihatan mewah, supaya kelihatan kayak ala-ala Ohlins gitu deh ya guys ya. Jadi di anodis warna gold, jadi ketemulah gitu ya, semuanya sudah perfect semuanya. Oke guys, itu aja dari gue. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe, komen juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Les Motor. Cek juga e-commerce kita. Dan jangan lupa untuk hubungi admin kalau kalian punya pertanyaan. Kita akan jawab semampunya kita gitu ya. Kalau kalian butuh apa, kita akan adakan sebisanya kita. Oke, itu aja guys dari gue Mike. And thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.